Bismillahirrahmanirrahim. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Yang terhormat Bapak Rahmat Hindiata Kusuma dan Bapak Sofyan Sur. Yang terhormat para Dewan Mustasyar, Dewan Syariah, Dewan Syuriah PCNU Pakistan. Yang terhormat para tamu undangan dan yang kami banggakan seluruh peserta acara yang berbahagia. Yang pertama-tama, yang paling utama dan yang harus kita utamakan, tak ada kata yang pantas diucapkan dari lisannya para insan, kecuali rasa syukur kita kepada Sang Ilahi Rabbi, yang Maha Pengasih, yang tak pernah pilih kasih, yang Maha Penyayang, yang sayangnya tak terbilang, yang Maha Terpuji, yang tak pernah ingkar janji. Kedua, salawat bertangkaikan salam, beralun medunan kasih sayang. Marilah kita panjatkan, kita curahkan kepada suri tauladan Islam, Nabi Muhammad SAW. Marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan pembacaan Ummul Quran, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mendapatkan ketenangan jiwa, membaca dan mendengar lantunan Al-Quran adalah solusinya. Acara selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran. Kepada yang bertugas, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qaf wal Qur'anil Majid. Bal ajibu an ja'ahum munzirum minhum faqala al-kafirun hadha syai'un ajib. أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ
وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada saudara yang bertugas. Sungguh lantunan Al-Quran ini menyejukkan hati dan menenteramkan jiwa. Beranjak ke acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Ketua Tanfiziah PCI NU Pakistan kepada saudara Afin Zakaria. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Bapak Sofyan Sur, yang kami hormati juga Dewan Syuriah, Ketua PPMI Pakistan, Gus Muhsin Nasir, yang kami hormati Jenderal PPMI Pakistan, Harisul Islam, dan yang kami hormati juga Jenderal Putri PPMI Pakistan, Kak Rosita Humaira. Hoiriyah. Rosita Humaira. Hubabah. Rosita Hairia. Alhamdulillah, sebelumnya terima kasih kami ucapkan terhadap tamu undangan dan teman-teman yang telah hadir, yang telah menyempatkan waktu untuk bisa berkumpul di sini. Dan alhamdulillah juga berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul dan mendapatkan nikmat sehat, nikmat sempat, karena tidak semua teman-teman kita juga bisa mengambil hikmah daripada kegiatan ini, mungkin karena sakit atau tidak ada kegiatan lain. Yang kedua, mungkin untuk tidak berlama-lama supaya tidak terlalu larut malam, dan juga apa yang disampaikan oleh pemateri juga bisa disampaikan dengan begitu lengkap, dengan begitu detail, dengan begitu jelas. Mungkin sedikit daripada saya ialah di Hari Sumpah Pemuda ini bisa mengingatkan kita bahwa pemuda-pemudi kakek buyut kita pada waktu itu di tahun 28 Oktober 1928 telah memikirkan bahwa arah atau keinginan atau bayangan mereka akan masa depan Indonesia. Akhirnya mereka bersepakat bahwa sesama meskipun berbeda daerah, kita sepakat bahwa kita adalah satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Mungkin untuk implementasi kita di sini dengan tema pemuda-pemudi bergerak, Indonesia bersatu, dimanapun keahlian kita, dimanapun keinginan kita, dimanapun apa yang kita cita-citakan, semoga bisa tetap dengan tujuan yang tak lupa juga lillahi ta'ala, tapi juga untuk Indonesia bersatu. Jangan sampai karena kita beda keyakinan, beda ideologi dan lain-lain, akhirnya Indonesia tidak bersatu, yang tidak sesuai dengan keinginan dari pemuda-pemudi sebelum kita. Mungkin
harapannya teman-teman, ini first impression saya di sini sebenarnya melihat di Indonesia sekarang di sosial media yang antar umat, antar kelompok dan lain-lain saling dibenturkan. Tapi alhamdulillah di sini di Pakistan kita mahasiswa alhamdulillah bisa bersatu, bisa mewujudkan keinginan-keinginan dari pahlawan-pahlawan kita terdahulu. Mungkin tepuk tangan dulu untuk kita semua. Sesuai dengan janji saya tadi, biar tidak lama-lama, agar tidak terlalu malam, ini sudah mulai dingin. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala tindakan kita bukan hanya lillahi ta'ala tapi untuk Indonesia bersatu. Memasuki acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Sofyan Sur selaku perwakilan dari KBRI Islamabad. Waktu dan tempat kami persilahkan. Belum saatnya kasih sambutan. Sebenarnya saya mau nunggu Pak Rahmat. Oke. Sambil nunggu Pak Rahmat, silakan aja lanjut dengan narasumber ya, pemateri. Oke, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Sofyan Sur. Sebuah acara tanpa dokumentasi ibarat ruh tanpa jasad. Memasuki acara selanjutnya, sesi foto bersama. Nanti aja ya. Oke, baik. Free memory. Oke. Langsung acara inti ya. Mai. Bukan, langsung aja. Memasuki acara inti kita, yaitu penyampaian materi oleh pembicara pertama kita kepada Saudari Maya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Seru mana ya? Sini ya? Sini. Cepet banget dong acaranya. Mulai ya? Ya, Mai. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Kak Olivia selaku moderator yang sudah mempersilahkan kami memberikan waktunya. Kemudian juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pengurus PCI Fatayat NU Pakistan, juga PCI NU Pakistan, karena sudah memberikan kami kesempatan untuk menjadi pemantik materi pada acara kita malam hari ini gitu. Sebetulnya pemateri ya, tapi kami merasa masih terlalu dini kalau misalnya disebut menjadi pemateri gitu, karena kan masih banyak yang lebih tahu perihal materi ini gitu. Ya, oke, langsung aja. Kalau gitu, oh iya, sebelumnya juga yang terhormat kepada Pak Sofyan, Bapak Sekjen dan Bapak Ketum. Ya, oke, kalau gitu teman-teman tahu nggak pernah dengar kan istilah yang kita kutip dari Soekarno, beri aku 10 pemuda maka akan aku guncangkan dunia. Pernah dengar kan? Pasti udah nggak asing lagi kan kalimat itu gitu. Nah, sebuah pertanyaan besar di sini gitu, apakah benar dengan 10 pemuda kita bisa mengguncangkan dunia gitu? Apakah seberdampak itu dari pemuda itu gitu kan? Ya ternyata dari pertanyaan besar itu kita bisa ulas ke belakang untuk memvalidasi hal tersebut gitu. Apakah benar pemuda seberperan itu gitu? Nah, kita lihat dari sisi Indonesia sendiri gitu teman-teman, bahwa Indonesia ini
yang katanya kita sudah dijajah ya. Kalau dalam sejarah ada yang mengatakan kita sudah dijajah 350 tahun gitu, yang mana itu masih menjadi propaganda gitu. Tapi singkatnya kita bisa ambil kita dijajah penuhnya itu dari tahun 1800 sampai 1940-an gitu. Kalau misalnya ada salah mohon diislah ya Kak Dika. Iya gitu, dijajah penuhnya dari 1800 sampai 1940-an. Kita genapin sampai 1945 lah, karena kan kita merdeka di tahun segitu gitu. Ya, jadi apakah kita diam aja? Apakah kita selaku masyarakat Indonesia diam aja selama dijajah itu? Kan enggak gitu. Ternyata banyak kok masyarakat Indonesia yang apa ya, yang berjuang pada masa itu gitu. Ya, khususnya para pemuda itu gitu. Perlu kita akui justru perlu kita akui di saat rentang waktu itu, di saat rentang waktu tahun 1800 sampai 1900-an itu sangat banyak perjuangan yang di apa ya, hal yang diperjuangkan oleh para pemuda-pemuda kita saat itu gitu. Contohnya apa? Beberapa di antaranya, yang pertama pada tahun 1908 itu, ayo ada yang tahu nggak? 1908. Nggak ada ya, sama aku juga baru nyari tadi. Nah, 1908 itu adalah gerakan Budi Utomo gitu teman-teman. Gerakan Budi Utomo itu yang mana pada saat itu adanya perjuangan dari para pemuda, yang mana hasil dari pergerakan Budi Utomo itu kita jadi sadar akan pentingnya pendidikan, terus mempelopori pergerakan nasional, terus kebudayaan dan lain sebagainya kayak gitu kan. Itu contoh pertama. Kemudian ada lagi di 1926. 1926 itu apa? Itu awal langkah dari Sumpah Pemuda itu. Jadi diperingatinya kita 28 September 28 September hari ini, awalnya itu ada di pada tahun 1926 itu. Ya pada 30 April atau Mei gitu. Intinya tanggal 30 di tahun sekian itu diadakannya Kongres Pemuda pertama. Jadi Kongres Pemuda, kalau misalnya kita belajar IPS waktu SD itu kan ada 2 ya kalau nggak salah. Nah, itu yang pertama itu diadakan pada tahun 1926 gitu. Nah, diadakannya oleh siapa gitu. Jadi kegiatan itu, kongres itu diinisiasi oleh Muhammad Tabrani teman-teman gitu. Karena atas dasar apa sih hal yang mendasarinya gitu? Karena pada saat itu tuh sangat banyak sekali organisasi kebangsaan gitu. Ada Jong Java, Jong Celebes, Jong Ambon, Jong Sumatera, banyak lah ya. Terus saat itu juga banyak kita organisasi pemuda, pemuda-pemuda gitu. Nah, menurut Muhammad Tabrani ini kenapa kita nggak disatukan aja gitu? Jadi kita menyatu, terus kita bersatu jadi sebuah organisasi yang besar gitu, organisasi tingkat nasional gitu. Maka hal itu yang mendasari adanya Kongres Pemuda 1 itu gitu, yang dihadiri oleh para pemimpin-pemimpin ketua organisasi itu. Jadi hasil dari Kongres Pemuda 1 apa? Hasilnya adalah semua sepakat bahwa persatuan itu adalah penting. Kemudian semua sepakat bahwa pentingnya organisasi tingkat nasional gitu. Ya begitu teman-teman. Kemudian nggak sampai di situ, ternyata berlanjut adanya Kongres Pemuda 2 pada tahun 1928. Mungkin bisa diingat, siapa tahu nanti pas kegiatan Hari Santri ada cerdas cermat tanggal-tanggalannya keluar gitu. Nah habis itu ya pada tahun 1928 itu Kongres Pemuda 2 gitu. Jadi itu masih juga ini nggak luput dari perjuangan dari para pemuda saat itu gitu kan. Ya pada tahun 1928 itu diawali dengan sidang pertama Kongres Pemuda 2 itu pada tanggal 27 Oktober itu kan. 27 Oktober itu diadakan sidang pertamanya gitu. Masih belum selesai, masih belum cukup pembahasannya di 27 Oktober itu, akhirnya diadakan lagi di tanggal 28 Oktobernya gitu. Yang berisikan beberapa pembicara saat itu gitu kan, beberapa pembicara, terus juga pada saat itu juga, pada saat Kongres Pemuda 2 itu teman-teman. Jadi karena kan yang di sidang pertama belum selesai, sidang kedua belum selesai. Nah, sidang kedua ini dia ada 2 sesi. Sesi pertama itu dia dari pagi sampai siang, itu kan masih belum nemu titik temunya gitu. Akhirnya ya udah kayak kita lah, habis musyawarah atau habis forum ada waktu jeda istirahat gitu kan. Dan pada saat waktu istirahat itu juga perlu kita catat, perlu kita ingat bahwa itu pertama kalinya diputarnya lagu Indonesia Raya saat itu 28 Oktober itu pada
Kongres Pemuda 2 gitu. Jadi pas waktu istirahat itu WR Supratman memohon izin. Boleh nggak aku punya lagu nih gitu ibaratnya bahasa kitanya. Boleh nggak diputar sekarang gitu ya, sebagai lagu kebangsaan. Lagunya apa? Judul lagunya? Betul, Indonesia Raya gitu. Jadi itu pada saat itu adalah pertama kali lagu Indonesia Raya itu dimainkan gitu. Kemudian lanjut rapatnya. Kalau tadi Isoma ibaratnya sampai sore gitu, terus dilanjut dari sore ke malam gitu kan. Nah, terus hasilnya apa dari pemuda dari kongres itu gitu. Kongres itu kebetulan diadainnya di Gedung Sumpah Pemuda gitu. Nah, kongres itu menghasilkan itu tadi menghasilkan teks proklamasi teks Sumpah Pemuda itu tadi gitu kan. Nah, kemudian sebentar. Ya, kongres tadi menghasilkan teks Sumpah Pemuda tadi kan gitu, dihadiri 750 orang gitu kan. Dan itu nggak mudah loh pada saat itu, karena saat itu kan kita masih dijajah gitu kan. Jadi nggak mudah mengadakan suatu perkumpulan dengan massa yang cukup banyak dalam posisi yang masih dijajah gitu kan. Ya begitu, akhirnya ya intinya setiap perkumpulan yang diadakan saat itu pasti dikawal oleh Belanda gitu. Nah, itu perjuangan udah ketiga gitu. Tapi peran pemudanya apa lagi sih gitu? Peran pemudanya ya sebenarnya masih banyak gitu. Cuma kalau misalnya kita ambil yang cukup familiar gitu, bahkan kemerdekaan negara kita pun itu atas dasar desakan pemuda gitu kan, desakan para pemuda saat itu gitu. Sebagaimana yang kita tahu tadi gitu kan, kita sudah dijajah ibaratnya beberapa tahun lamanya gitu kan. Tapi ya pemuda saat itu penuh dengan ambisi kemerdekaan, penuh dengan ambisi perjuangan gitu kan. Jadi ya dibentuklah saat itu BPUPKI, Cung. Ada yang masih ingat apa kepanjangan BPUPKI? Oh ya. Ayo siapa? Badan persiapan untuk kemerdekaan. Kayaknya badan. Ya, Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan Indonesia. Waduh. Ya, gitu. Masuk Tepuk tangan YouTube dulu lagi. untuk kita semua. Ya gitu, BPUPKI. Jadi emang sengaja ini alurnya kita bacain sejarahnya dulu karena sekalian kita mengingat gitu. Jadi biar kita tahu perjuangan langkah apa yang mau kita ambil, kita harus tahu dulu sejarahnya gimana sih gitu. Nah, jadi BPUPKI itu kan. Nah, dibentuklah BPUPKI gitu. BPUPKI pun dia sidangnya ada beberapa sidang gitu. Ada 2 sidang lah anggaplah gitu. Nah, BPUPKI itu diketuai oleh siapa? Maksudnya dipimpin oleh siapa gitu? Dipimpin oleh kaum-kaum tua gitu. Ada Supomo, ada Soekarno dan Muhammad Yamin gitu kan. Nah, hasil dari sidang BPUPKI itu apa? Nah, BPUPKI itu hasil dari sidang itu adalah menentukan dasar negara gitu. Menentukan dasar negara gitu. Jadi dari sidang BPUPKI itu dibentuknya panitia 9, pasti nggak asing lah ya, panitia 9 itu. Terus dari panitia 9 itu akhirnya muncullah Piagam Jakarta. Kalau misalnya kita tahu atau misalnya kita yang sekolah negeri sih biasanya suka tugas di SD pembacaan undang-undang gitu. Itu undang-undang itu pembukaan undang-undang itu dasarnya adalah Piagam Jakarta gitu, dan dasar negara kita pun Pancasila itu diambil dari paragraf keempat Piagam Jakarta itu gitu kan. Cuma emang agak diubah dikit di paragraf pertama. Kalau misalnya sebelumnya Piagam Jakartanya berbunyi misalnya memeluk agama Islam bagi seluruh penganutnya gitu, itu diganti karena itu tadi sebagaimana yang udah disampaikan oleh ketua PCINU tadi, kalau misalnya kita tuh asasnya adalah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda ras, suku, agama dan lain sebagainya, tapi tetap satu. Akhirnya dari situ diganti jadi Ketuhanan Yang Maha Esa. Itu akhirnya hasil dari BPUPKI tadi, kita punya dasar negara, terus ada panitia 9 dan lain sebagainya. Terus udah dapat kita hasilnya ibaratnya. Akhirnya BPUPKI dibubarkan. Masuk ke udah tanggal abis itu BPUPKI dibubarkan, akhirnya dibentuklah PPKI. Apa kalau PPKI kepanjangannya? Betul, tepuk tangan untuk Sawan. Iya benar, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kalau tadi BPUPKI itu tugasnya itu dia untuk menyelesaikan hal-hal, bukan membuat atau itu tadi menyelesaikan hal-hal yang ada kaitannya dengan kemerdekaan kita. Kalau PPI ini dia lebih ke untuk aksinya lah intinya, untuk eksekusinya gimana gitu. Nah, akhirnya dibentuk PPKI ini gitu kan. Nah, karena semangat juang yang membara dilakukan oleh para pemuda saat itu gitu kan. Itu akhirnya disorot lah
perjuangan-perjuangan ini oleh media saat itu, ya radio, ya koran kayak gitu kan. Nah, akhirnya terdengar oleh ya Jepang, ya mungkin Belanda dan lain sebagainya gitu. Akhirnya itu membuat para pemuda saat itu cukup risau gitu teman-teman. Kenapa risau? Karena kenapa risau gitu? Karena saat itu kan perjuangan kita mau merdeka ya, kita mau merdeka. Tapi kalau misalnya Jepang tahu kita mau merdeka gitu, terus akhirnya ketua PPKI-nya itu Soekarno dan Muhammad Hatta gitu. Terus kalau misalnya Jepang tahu, terus beliau ngasih iming-iming ke Soekarno dan Hatta, akhirnya kita tetap merdeka tapi atas dasar pengaruhnya. Terus apa bedanya gitu? Menurutnya ini pakai bahasa aku ya. Iya gitu. Ya jadi intinya para pemuda saat itu, jadi waktu itu ada kaum tua, kaum muda gitu. Kalau misalnya kaum mudanya itu terdiri dari misalnya Wikana, terus Sayuti Malik, terus siapa? Nah itu, terus juga kaum tuanya. Kaum tuanya mungkin ada Soekarno, Hatta, Ahmad Subarjo saat itu gitu kan. Nah jadi itu membuat risau kaum muda, yang mana mereka tuh berprinsip bahwa kita tuh harus merdeka loh sesegera mungkin gitu, karena apalagi yang kita tunggu gitu, kita harus merdeka. Tapi satu pun kalau misalnya kita merdeka, jangan sampai kita merdeka di bawah pengaruh Jepang gitu. Tapi gimana nih caranya biar kita nggak kepengaruh gitu? Akhirnya ada ide lah dari salah satu dari mereka, ibaratnya gimana kalau kita amanin nih ketua kita Soekarno dan Hatta. Akhirnya pada tanggal 14 Agustus itu diamankanlah Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Itulah disebut kejadian Rengas Dengklok gitu. Nah, Rengas Dengklok itu diamankannya Soekarno dan Hatta di sana. Kemudian ya itu bentuk bentuk inisiasi dari kaum muda itu untuk menuju ke kemerdekaan kita gitu. Lantas apakah kaum tua diam aja gitu? Oh, enggak gitu. Justru mereka juga memikirkan, kalau ibaratnya ya, kalau dari POV-ku gitu, dari yang aku baca itu, kalau misalnya namanya orang tua itu biasanya lebih hati-hati kan, kayak nggak harus ini kok, nggak harus gegabah dan lain sebagainya ibaratnya gitu. Akhirnya Ahmad Subarjo sebagai perwakilan kaum tua saat itu ya mengalah gitu ibaratnya. Terus menghadap ke kaum muda, bukan menemui kaum muda saat itu ke Rengas Dengklok gitu. Ibaratnya beliau gini, yaudah pokoknya permintaan aku satu, tolong dibebaskan Soekarno dan Hatta gitu. Kita bakal merdeka kok gitu. Aku akan bicara ke mereka nanti ke tempat persembunyiannya itu. Aku akan bicara ke mereka kalau misalnya mau nggak mau besok kita akan mendeklarasikan kemerdekaan kita gitu, kata Ahmad Subarjo gitu. Yang bener Bung, ibaratnya gitu kan, ibaratnya. Ini bahasa aku. Nah terus kalau kata kaum muda gitu kan, kata Ahmad Subarjo, iya benar gitu. Kalau misalnya nggak percaya, aku yang akan menjamin kemerdekaan itu. Akhirnya ya udah, akhirnya kaum muda saat itu percaya gitu. Kaum muda saat itu percaya dengan apa yang dikatakan dengan Ahmad Subarjo itu. Akhirnya yaudah sepakat, pokoknya kita membebaskan Soekarno dan Hatta, tapi satu syaratnya besok mau nggak mau, itu 16 Agustus ya, besok mau nggak mau kita harus mendeklarasikan kemerdekaan ya Bung ya gitu. Iya oke gitu. Akhirnya dibebaskan, akhirnya dipulangkanlah mereka ke Jakarta gitu. Akhirnya mereka ngumpul di satu malam itu, di satu tempat itu. Tempatnya di mana? Ayo, ada yang masih ingatkah sejarah IPS kita? Tempat berkumpulnya mereka untuk nah jadi tujuannya itu mereka untuk membuat teks proklamasi yang akan dibacakan besok. Iya betul, tepuk tangan dulu dong. Iya nih, mau ngasih hadiah cuman nggak ada. Ya udah deh, nggak persiapan juga. Ayam geprek Kak Mai. Betul, di rumahnya Laksamana Maeda gitu. Itu kan salah satu perwira angkatan lautnya Jepang, cuman ya emang dia lebih condong ke Indonesia gitu, perjuangan Indonesia. Akhirnya dibentuklah di situ atas dasar perundingan kesepakatan saat itu, mau nggak mau besok kita harus merdeka gitu. Iya siap merdeka gitu. Akhirnya dibuatlah teks proklamasi itu, yang mana ya mereka itu kaum muda, beliau itu gitu, kaum muda kaum tuanya ada di situ. Bahkan yang membuat teks proklamator bait pertama yang dengan ini kami negara Indonesia menyatakan kemerdekaannya, itu yang membuat Ahmad Subarjo. Terus bait keduanya kalau misalnya ada perpindahan atau ya dilakukan dengan sesingkat-singkatnya, itu bait keduanya kan itu diusulkan oleh Muhammad Hatta gitu, dan ditulis tangan sendiri oleh Soekarno, terus diketiknya oleh Sayuti Malik. Bener, itu nanti keluar tuh di soal cerdas cermat HSN biasanya. Iya gitu. Yaudah tuh.
Nah ya, habis itu diketik langsung oleh Sayyidi Malik kan saat itu. Akhirnya ya udahlah, akhirnya sudah dibuat tuh teks proklamasi itu. Akhirnya 17 Agustus resmi dibacakannya teks proklamasi, resmi dideklarasikan kemerdekaan Indonesia. Merdeka, merdeka, merdeka. Gitu kan. Merdeka. Tepuk tangan dulu. Ya, terus dikibarkan bendera pertama kali juga kan yang dijahit oleh siapa? Fatmawati Soekarno bener. Putri. Fatmawati itu siapa? Istrinya Soekarno. Iya, habis Istri itu Pak Karno. ya habis itu udah tuh, ya itu tadi itu bukti bahwa peran pemuda tuh sepenting itu loh, seberdampak itu loh. Bahkan Indonesia bisa sampai saat ini itu asal muasalnya itu tidak luput dari peran pemuda gitu. Nah, bahkan setelah kemerdekaan Indonesia itu perjuangannya nggak sampai di situ. Ada beberapa negara yang belum mengakui kita, akhirnya ada perang lagi, ada perjanjian Nikarjati, Rumroyan, Renville dan lain sebagainya. Itu perjuangannya nggak sampai di situ gitu. Lantas tapi misalnya dari kita bertanya gitu, tapi kan itu beberapa tahun yang lalu, kita kan sekarang udah di era modern, bahkan udah di era ya saking modernnya digital dan lain sebagainya gitu. Terus masih ada nggak, masih bisa nggak kita, masih ada kesempatan nggak untuk mengambil peran perjuangan itu? Oh tentu, masih sangat bisa gitu. Jadi peran kita apa sebagai pelajar ini gitu? Ya bisa kita lakukan dengan hal sekecil mungkin gitu. Misalnya berjuang, belajar untuk menyelesaikan apa yang sudah kita mulai sekarang, terus bahkan aktif di organisasi-organisasi itu juga dalam bentuk perjuangan, aktif di misalnya NU, aktif di NU-nya, Muhammadiyah aktif di Muhammadiyahnya, atau kita misalnya suka menulis, kita berjuang lewat kepenulisan kita mensyiarkan hal-hal yang baik, itu juga bentuk perjuangan gitu. Nah, justru apalagi kita yang di sini gitu, kita yang menjadi diaspora di sini, kita udah jauh-jauh ke luar negeri gitu, kita manfaatkan privilege kita selaku mahasiswa internasional gitu, kita buat relasi, atau misalnya nanti kita ada hal-hal yang bisa kita siarkan gitu, menyangkut budaya kita dan lain sebagainya gitu. Kalau kata gubernur aku ya, gubernur Jakarta tahun 2017-2022 ya katanya gini, kita masyarakat Jakarta, saat itu kan beliau masih masyarakat Jakarta gitu. Kita masyarakat Jakarta, kita masyarakat Indonesia, kita masyarakat dunia. Lantas ya segitu itu besar gitu. Lantas segitu besarnya juga kita bisa berperan gitu dalam hal itu gitu. Jadi dimulai dari apa? Dimulai dari hal kecil tadi, dari apa yang kita suka, terus ya intinya dengan kancah global itu, dengan hal seluas itu, banyak kok kesempatan yang bisa kita lakukan gitu. Jadi ya itu tadi, mulai dari hal kecil tadi gitu untuk bisa berkiprah di kancah global gitu. Terus udah 9 menit belum? Soalnya tadi aku udah hitung, aku 9 menit dong Pak. Udah selesainya aja Bu Maya. Iya begitu. Nah kemudian ya kemudian gitu. Jadi harapannya teman-teman ini kan kita memperingati Hari Sumpah Pemuda gitu. Jadi harapannya setelah ini tadi kan juga sudah cukup dibacakan beberapa sejarahnya gitu ya, walaupun ya emang sesingkat itu gitu. Harapannya setelah ini kita jadi tahu, oh jadi perjuangannya itu memang segitunya ya gitu. Jadi kita jadi tahu juga langkah apa nih yang bisa kita ambil, kita harus mulai dari mana nih. Harapannya dengan diadakannya acara ini, terus sepulangnya kita dari sini, kita jadi lebih tahu arah, kita jadi lebih semangat lagi untuk berjuang yang terbaik versi diri kita gitu. Merdeka, merdeka, merdeka. Indonesia Merdeka. Oke, itu aja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa nih? Ayo jawab. BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Terus PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Beri aku 10 pemuda, maka akan aku goncangkan dunia. Soekarno. Kami ucapkan terima kasih kepada Saudari Maya Nirmalasari. Jika pengetahuan adalah kekuatan, maka banyak bertanya dan rasa ingin tahu adalah kuncinya. Adapun acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Bagi para hadirin yang ingin bertanya silahkan angkat tangannya. Nah tapi itu tadi ya, aku sebagai pemantik materi, jadi kita diskusi aja, gitu. Sengaja jadi materinya sedikit biar bisa lebih banyak masukan tanggapan. Aku ganti ya. Ya Kak Dika. Teman-teman yang sekiranya mau nanya boleh sama Kak Maya. Kalau enggak ya enggak apa-apa, nggak usah diada-adain biar langsung. Materi berikut kamu nggak usah gitu.
silakan Pak Apin. Saudari Maya tadi kan bilang tadi sempat mention Ahmad Tabrani ya. Mm-mm. Punya kekuatan apa, ada jabatan apa atau ada apalah sehingga Ahmad Tabrani ini bisa menyatukan 750 orang itu. Oh bukan, jadi Ahmad Tabrani itu apa tuh namanya, beliau itu yang mengumpulkan pada saat Kongres Pemuda 1. Jadi mengumpulkan, jadi yang 750 orang itu di Kongres Pemuda 2 itu beda. Oh itu dia, Kekuatan oh iya apa, gitu. sehingga dia bisa menyatukan itu semua. Ada yang tahu nggak teman-teman? Nggak tahu ya, coba kita cek dulu ya. Kan sekarang zaman digital, Ya, iya kan? boleh. Kita cek sama-sama, boleh dicek sama-sama teman-teman, yuk kita cek. Iya. Kayak kemarin aja pas sesinya Pak Nur Huda, kalau misalnya ada yang ikut di BNPT kan dicek kan kita. Dicek. Ya kan Kak Dika? Benar. Oh nggak ikut ya? Ya nggak ada internet. Ayo siapa yang ada internet? Ada yang tahu nggak? PR ya, ini nanti PR buat aku. Aku juga tadi lupa banget buat nyari tahu itu dulu gitu. Cuman saat itu memang beliau itu cukup apa ya, cukup punya pengaruh besar. Nah, cuman jabatannya sebagai apa memang kurang ini ya gitu. Kurang paham juga. Mungkin ada yang tahu, Bapak. Kayak Google aja ntar yang jawab. Iya, gitulah ya. Kak Dika seriusan nggak tahu, Kak Dika nggak usah merendah gitu deh. Atau Kak Soleh mau bantu jawab nggak, Kak Soleh? Mau bantu jawab nggak? Nggak dulu. Oke deh. Ini Kak. Siapa? Langsung aja tuh. Itu yang di atas. Iya. Orang Madura kan? Iya. Oh, makanya kamu nanya, kamu mau di-mention. Iya, jadi apa? Tunggu dulu Oh nih, sebentar ya. oh iya nih sebentar. Dulu. Jadi kan kalau Ahmad Tabrani ini beliau ini pahlawan dari Madura ya. Jadi memang saat itu kalau yang aku tangkap kan saat itu inian ya, apa tuh namanya? Memang dikumpulkannya setiap kepala-kepala dari organisasi kedaerahan. Itu tadi Jong Java, Sumatera, Madura juga mungkin termasuk di dalamnya. Intinya setiap kepala organisasi kedaerahan gitu. Ya mungkin beliau itu salah satu dari itu gitu, dan ya yang menginisiasi adanya perkumpulan itu gitu. Oke. Terima kasih. Oke, silakan. Entah dulu. Ayo entah. Atika tidak jadi bertanya. Sudah terjawab. Udah. Baiklah. Silakan. Gimana Kak Dika? Kak Dika. Jadi Ustazah kan menyebutkan bahwasanya asas dari Undang-Undang Dasar itu adalah paragraf 4 daripada Jakarta Charter atau yang kita sebut dengan Piagam Jakarta. Yang pada dasarnya itu dilebur yang tadinya adalah menjalankan syariat Islam, begitu maksudnya. Jadi ketuhanan apa itu piagam? Jadi ketuhanan yang Maha Esa. Yang Maha Esa kan. Nah, di situ kan kita bisa mengambil ibroh sebenarnya satu, yaitu ulama-ulama kita terdahulu, orang-orang tua kita dulu itu selalu mengajarkan kita untuk mencoba menanamkan nilai-nilai Islam bahkan dalam hal yang paling kecil, atau bahkan kalau nggak bisa eksplisit, seimplisit apapun kita harus coba tanamkan itu dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam ranah terbesar yaitu bernegara dan berbangsa. Nah, pertanyaan saya buat Ustazah itu, kira-kira kita sebagai Gen Z nih, anak-anak muda sekarang, terutama kita di Fatayat dan di NU, kira-kira peran aktif apa yang saat ini bisa kita munculkan untuk menanamkan nilai-nilai Islam di lingkungan kita, bahkan dalam ranah yang implisit aja, nggak usah yang eksplisit, nggak usah yang terlalu muncul, tapi mungkin apa yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin bisa Itu ya. elaborasi. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Dika pertanyaannya. Jadi kan tadi sedikit meluruskan kalau misalnya Piagam Jakarta itu bukan apa ya? Ya jadi itu hanya awal dari kutipan awal dari Undang-Undang Dasar tadi gitu. Nah, masuk ke pertanyaannya, ya benar. Bahkan hal-hal seperti itu aja dimasukkan nilai-nilai keislaman gitu. Lantas apa yang bisa kita lakukan? Hal kecil apa yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari dalam untuk menghidupkan nilai-nilai keislaman tadi itu gitu ya Kak Dika? Gitu. Ya kalau misal hal terkecil ya berarti dimulai dari diri sendiri gitu kan, dari misalnya sholat tepat waktu, terus misalnya disempatkan mungkin ngaji dan lain sebagainya, itu ya kayak hal rutinitas yang kita bisa lakukan dari diri kita sendiri gitu. Cuman untuk membawa dampak yang setidaknya agak lebih luas dari itu, kira-kira apa yang bisa kita lakukan gitu. Alhamdulillah Pak.
Assalamualaikum. Mai, abis ini sambutan dulu atau? Iya gitu. Jadi lantas apa yang bisa kita lakukan ketika hal-hal yang menurut kita baik tadi itu menanamkan nilai-nilai Islam, ya apa menghidupkan nilai-nilai Islam bisa diperluas lagi gitu selain diri kita gitu ya. Kalau yang aku lihat ya dari lingkup kecil yang aku ikuti gitu kayak Fatayat NU ini gitu, itu menurut aku sudah bisa itu sudah menjadi bagian dari menghidupkan nilai-nilai keislaman itu sendiri gitu. Dimulai dari setiap malam Jumat kita rutin kumpul, yasinan kayak gitu kan. Kemudian juga diadakannya liko-liko yang membahas tentang kitab-kitab. Terus juga ya intinya dari hal-hal tersebut kan jadi kita jadi tahu nilai-nilai Islamnya. Kita juga jadi jadi adanya di situ kan ngaji kitab. Terus misalnya kita jadi yasinan dan lain sebagainya gitu pun dari situ kita juga jadi terjalin ukhuwah Islamiyahnya gitu. Jadi menurut aku kalau misalnya tadi dibuatnya implisit itu sudah lebih dari cukup sih Kak gitu. Cuman kalau ada yang mau menambahkan silakan. Tapi apakah terjawab pas nggak kira-kira atau atau out of topic jawabannya? Enggak kan ya Kak? Makasih. Lebih dispesifikan ini, misalkan kita kan sekarang apalagi di Indonesia kehidupan kita kan gak cuma sama orang Islam aja. Nah sebenarnya satu ibroh penting yang bisa kita ambil dari pelajaran Uhudo itu kan sebenarnya kita berusaha nanamin nilai Islam di tengah kemajemukan atau heterogen dari orang-orang Indonesia itu yang gak cuma orang Islam. Kira-kira ketika kita berinteraksi sama orang nonis nih misalkan di Indonesia, kira-kira gimana kita bisa menampilkan nilai Islam, terutama kita yang Gen Z yang terutama anak-anak muda ini, gimana kita bisa menampilkan bahwasanya Islam tuh bagus loh gitu, rahmatan lil alamin loh. Kira-kira kalau gaya-gaya kita ini harusnya kayak gimana sih gitu. Oh gitu, kayak gitu ya. Nah kalau dari aku ya, kalau aku pengalaman aku pribadi aku pernah les sama guru yang non Islam. Nah ya intinya kalau misalnya ingin menampilkan atau tetap mengaplikasikan nilai-nilai keislaman kepada orang yang non Islam gitu ya, kita cukup tunjukkan aja sopan santun kita. Terus misalnya atau misalnya kita datang kita tetap salam, tapi kan salamnya ada batasan ya, salam aja gitu kan ya, nggak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu kan, kayak gitu kan sih ya. Kalau aku sih gitu waktu les, waktu kan pengalaman jadi nggak bisa ditambah-tambahin, iya kayak gitu. Ya terus karena kita muslim dan sudah balik dan aku cewek juga, aku menggunakan hijab kayak gitu, itu kan juga sudah sudah mengaplikasikan nilai-nilai keislaman di hadapan orang yang non muslim gitu. Ya sebenarnya cukup hal-hal basic kayak gitu aja aku rasa cukup sih untuk kita aplikasikan gitu. Atau misalnya mereka lagi makan atau mereka juga masak yang makanan non halal gitu ya, kita tidak memakannya, nanti kita beri pengertian ke mereka ya, dari hal-hal seperti itu sih Kak. Bener nggak Kak? Gitu. Gimana teman-teman? Ada lagi Kak pertanyaan? Gimana? Ada lagi nggak yang mau nanya? Atau tanggapan? Cukup. Oke deh, cukup. Afin. Udah, cukup. Kita mahasiswi Pakistan, kita masyarakat Indonesia, kita adalah bagian dari perubahan dunia. Kami ucapkan kepada Saudari Maya Nirmalasari atas pemaparan materi pada malam hari ini. Tepuk tangan dulu teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman semua. semuanya. Kakak. Oh. Apin, sambutannya. Ya, sambutan dulu ya. Memasuki acara selanjutnya, sambutan dari Dewan Mustasyar PCINU Pakistan kepada Bapak Rahmat Hindiarta Kusuma. Waktu dan tempat kami persilahkan.
Iya bang. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Pak Sofyan. Pak Sofyan meskipun lagi sibuk packing masih menyempatkan untuk bertemu dengan teman-teman dengan Nahdiyin, Nahdiyat dan rekan-rekan semua yang dari sini. Nanti Pak Sofyan akan kangen kayak gini. Saya aja sekarang masih 2 tahun lagi pulang, udah kangen kayak gini. Udah lama sekali nggak berada di tempat ini. Yang kedua, saya juga yang saya hormati Ketua PCNO, jajarannya PCI Fatayat NU dan jajarannya semua yang ada di sini. Tentu saya sangat gembira bisa di sini. Dan momen seperti ini tidak semua bisa ditemui di wilayah kerja, wilayah layanan kedutaan kita di luar negeri. Di Amerika itu ketika saya bertugas di Washington sangat susah, masih susah untuk mencari orang NU yang mau declare saya NU. Waktu itu terus kemudian suatu ketika Bu Menlu itu mau ketemu Profesor Kiai Haji Said Agil Sirot, Ketua Umum BNU, itu tahun 2000 berapa ya? 2019. Sebelum Covid. Nyari PCNU itu ada nggak sih di Amerika tuh? Nyari. Akhirnya kok tiba-tiba muncul. Itu pun nggak di Washington DC-nya, tapi di negara bagian Washington, di Seattle, di ujung barat. Nah, baru tuh ada PCI NU di situ. Terus saya telepon sama salah satu dosen yang menjadi motor penggerak PCI NU. Bu, kok baru ada ini? Dulu nggak pernah ada gitu. Iya Pak, karena ini kami kejar waktu untuk membentuknya itu, sehingga ada data NU itu ada di Amerika sebagai struktur, bukan sebagai culture. Kemudian saya habis itu ditelepon balik sama yang ngurusin ini, Pak mau nggak untuk aktif di NU? Ya mau saja gitu. Kenapa? Kita kekurangan pasukan. Jadi sebenarnya kekurangan pasukannya bukan apa-apa, kekurangan pasukan yang mau masuk di struktur. Karena di sana itu tampilan masyarakat Muslim Indonesia di sana ini nih ya. Pertama itu yang menang dari pemilu nih, saya lihatnya. Yang menang pemilu itu PSI di tahun 2019 ya. Pemilu 2019. Yang pertama itu PSI, kemudian PDI 27% PSI, 22% itu PDI Perjuangan, kemudian 14% PKS. Tidak ada PKB, nggak ada P3, nggak ada. Ya, saya terus kemudian melihat kenapa ya kok seperti ini gitu. Masyarakat kita di Amerika itu merah banget, hijau banget. Ini tanda kutip ya, hijau banget. Nggak ada yang kombinasi di tengah-tengah itu nggak ada. Which is di sini harus seperti PKB ada di situ, P3 ada di situ. Nggak. Itulah komposisinya itu. Karena banyak orang-orang NU itu yang nggak enak memunculkan diri sebagai NU. Aneh juga itu. Nah, di sini seperti juga di beberapa perwakilan di Timur Tengah, kehidupan ini bisa saya rasakan. Muncul NU struktural, muncul NU kultural, semuanya ada di sini. Dan dengan pengalaman penugasan selama ini, saya dengan bangga menjual NU, menjual juga Muhammadiyah sebenarnya. Tapi menjual NU karena saya tahu kultur di NU. Saya menjual NU itu lebih nyaman menjualnya gitu. Wah, ternyata jualannya laku di sini. Jualannya laku. Karena komposisi masyarakat di sini juga gitu. Ada Barelvi,
yang prakteknya udah dikenal NU kan. Ada Deobandi, itu sama Eksten, nggak sama juga. Dekat Muhammadiyah prakteknya. Tapi bentuk yang soft NU dan Muhammadiyah itu kita tampilkan di sini, kita masukkan ke apa? Incorporatekan sama ini. Corak-corak keislamannya ada di sini. Padahal video ini kan khas banget di sini. Ya kan? Khas banget di sini. Teman-teman sekalian yang saya banggakan, di sini ngambil apa ini? Meneguhkan semangat persatuan dan peran mahasiswa di Pakistan. Itu Ya. pemuda-pemudi. Pemuda-pemudi bergerak Indonesia bersatu. Ya. Ya kayak gini-gini ada nggak di Pakistan? Pemudanya bergerak? Nggak ada ya? Ada. Sekarang kita lagi bergerak, Pak. Udah mendatang ke sini. Itu kita, tapi orang Pakistannya ada nggak yang bergerak? Di kampus bergeraknya ada ya, tapi apa namanya tidak berbentuk sebagai ini gue dari satu nation yang besar, Pakistan, nggak gitu kan? Mesti sebagai kelompok. Ini partai ini, partai itu, partai ini, partai itu, selalu begitu. Nggak yang nih. Tapi untuk Sumpah Pemuda luar biasa itu ya. Sebagai bangsa, untungnya lahirnya pas tahun dulu 1928. Coba kalau lahirnya sekarang mungkin juga kayak gitu tuh. Jadi para pendiri bangsa kita ya itu sudah luar biasa memotret Indonesia jauh ke depan. 17.000 bulan mau diapain gitu. Makanya anak-anak mudanya itu berkumpul kemudian membentuk satu pledge seperti ini, itu kan sudah luar biasa. Dan tidak lekang oleh waktu, relevan sampai sekarang. Nggak semua bangsa itu bisa bertahan sedemikian kuatnya itu. Kecuali kayak Indonesia itu. Pernah nggak misalnya kayak presiden atau perdana menteri negara lain ketika berkunjung ke negara lain ngomong unity and unity, persoalan bangsa kebersamaan? Enggak, jarang gitu. Ngomongnya partainya sendiri atau kelompoknya sendiri. Ya di Indonesia ada kecenderungan seperti itu, ada. Tapi biasanya ya saat berkuasa aja lakunya, tapi nanti enggak lagi gitu. Enggak lagi. Nah, teman-teman, saya nggak mau bicara yang membosankan kayak gini. Udah deh, tadi pagi saya coba berkunjung ke mana AIUI, merasakan suasana makan di kantin Putra. Ya. Saya baru pertama di situ setelah 2 tahun. Di sini baru saat pagi tadi itu ke sana sama Mas Nur Huda Ismail. Dan di situ itu saya merasakan begitu enaknya jadi mahasiswa gitu ya. Waktu belajarnya banyak gitu. Duduk di bawah pohon rindang pun jadi, di kantin katanya ada bikin skripsi di kantin juga, jadi juga di situ, apalagi udaranya enak begini. Pokoknya nyaman sekali kampus ini. Sayangnya saya kan nggak bisa masuk ke Putri ya, kantin Putri. Semua di situ tadi enak sekali. Kita diskusi tentang banyak hal. Pertama tentang membangun ciri khas para pelajar dan mahasiswa Indonesia di Pakistan. Kalian tidak di Mesir, ya, yang katanya Azhar itu misalnya, wah hebat. Kalian tidak di negara-negara Barat, yang katanya kualitas keilmuannya umum ya, itu bagus. Ya. Tapi kalian ada di Pakistan. Sampai mbak-mbak spa terapis yang di Serena saya tanya, kamu waktu kesini itu gimana bilangnya tuh Kementerian Pekerja Migran ngomongnya, ngapain kamu ke sana? Mau ikut perang? Perang. Kemudian siapa lagi? Spa terapis juga. Oh, di Movenpick itu orang Bali juga tuh. Direktur spa di Movenpick Hotel. Oh, ngapain ke sana? Mau bikin bom. Nah, gitu. Jadi seperti itu. Dan mahasiswa ini yang Indonesia, Pakistan di sini. Saya walaupun nggak pernah dengerin omongan orang Indonesia tentang kalian, tapi mindsetnya sepertinya nggak jauh beda gitu loh. Orang yang di Pakistan itu ya nggak jauh-jauh dari yang perang-perang itu, nggak jauh dari yang bom-bom itu gitu, nggak jauh dari sana lah gitu. Artinya pulang tuh udah stigma, nih sini terstigma semua. Tadi gitu yang kita diskusikan. Terus yang kedua,
masalah engage the locals yang selalu saya sampaikan. Engage lah sama locals gitu. Gaul. Kalau diplomat harus gaul. Kalau nggak gaul, kurang ke diplomatnya kurang. Tapi saya kira untuk pelajar pun harus gaul. Lihat Gus Dur ya. Gus Dur itu gaul nggak sih? Gaul banget. Sejak pelajar tuh gaul banget beliau. Pindah dari Kairo ke Baghdad, kemudian nekat ke negara barat. Untuk apa itu? Bangun relasi. Gaul. Kalau Gus Dur engage the locals. Di mana dia berpijak, dia engage the locals. Makanya di Amerika, waktu di Amerika itu, saya dengar dari Gus Yahya waktu ke sana. Saya itu hanya mewarisi relasi Gus Dur. Tidak mewarisi yang lain-lainnya. Hanya satu cabang doang yang saya warisin, udah begitu banyak yang bisa saya embrace, rangkul. Kalau ke Amerika nggak pernah pakai KBRI channelnya. Channel sendiri, channel NU. Dari siapa itu? Yang diwariskan Gus Dur. Yang di maintain dari dulu-dulu udah. Mau di Arab, mau di negara barat, beliau punya relasi. Kenapa? Engage the locals. Kalau nggak pernah engage the locals, hanya kilan-kilan aja, ya nanti di Indonesia juga. Di Indonesia aja paling, temennya. Kalau mau memaintain pertemanan. Ya, jadi engage the locals. Terus yang ketiga itu tadi bicara tentang proyeksi ke depan. Ke depan, mahasiswa Pakistan maunya kemana? Kalau udah ada stigma tadi, ya, kemudian ada stigma, tapi dia sudah engage the locals. Terus kemudian proyeksi ke depannya mau apa kira-kira? Nah, saya bilang, kalau misalnya mahasiswa di sini udah engage the locals, at least Inggrisnya bagus. Dan Inggris itu bisa membuka cakrawala yang luar biasa. Bisa Inggris kemana-mana gitu. Dan jangan takut salah. Kalau di Indonesia kan, wah, so amat loh bicara bahasa Inggris gitu kan. Sini nggak ada yang gituin. How are you bro? Ya kan, sini nggak ada yang begituin. Nggak ada, pasti Inggris itu kan di sini. Kalau sudah terbiasa dengan itu, bagus. Saya pun Inggrisnya nggak bagus amat, biasa aja. Saya masuk Kemlu itu pakai bahasa Arab, bukan pakai bahasa Inggris. Karena targetnya yang penting masuk aja. Masuk aja. Di dalam Kemlu, stigma juga. Emang anak pesantren bisa apa sih? Anak UIN bisa apa sih gitu? Intaj Mahali gitu, maksudnya produk lokal semua itu. Sementara teman-teman itu produk barat, produk Arab juga ada. Bahasa Arab tapi lulusan negara Arab gitu loh. Nah itu stigma juga ada di situ. Tapi saya bodo amat, nggak usah dipikirin. Nah, makanya saya bilang sama tadi teman-teman itu, yang penting engage the locals dulu, proyeksi ke depan tuh bisa. Misalnya anak muda-muda Pakistan yang pinter-pinter ya, pinter, itu bisa itu punya forum sama kalian, diskusi gimana, itu bagus. Kemarin di Lahore saya Mas Hendra Ismail itu, saya pertemukan dengan siapapun yang dia mau. Mas, aku kepingin orang yang aktivis minoritas di sini. Ada nggak? Ada. Dadak-dadak gitu loh. Kayak ngetes saya aja. Gimana orang? Karena idenya muncul di jalan. Diskusi kan, pengalaman dulu gimana, ini gimana. Oh ya Mas, bisa nggak ketemu sama ini? Tak telepon. Bisa nggak? Kapan? Besok jam sini, jam pagi. Oh bisa. Minta lagi ketemu sama orang yang ekspor di bidang sektarianisme. Ada nggak? Ada, bisa, telepon bisa. Kemudian dari ketemuan sama pengusaha kelas menengah, pandangan terhadap madrasah itu kayak gimana sih? Terhadap Islam itu gimana sih pandangannya itu? Bisa, komplit semuanya. Sayangnya akinya mobil tuh habis. Akinya habis. Jadi mobilnya mogok di tengah jalan. Akhirnya ketika mogok ya cancel macam-macam ya, jadi nggak komplit. Tapi ya Gus Dur aja mobilnya mogok pernah kan? Ya, kata Pak Dubes yang pernah ngawal Gus Dur, mobilnya mogok. Kenapa? Bannya meletus Gus. Bannya meletus. Ini loh, kempot bannya tuh, flatten. Nggak marah tuh, biasa aja. Karena apa? Orang seperti Gus Dur itu tidak berpikir fasilitas buat dirinya, itu enggak.
tapi berpikir buat bagaimana ini perjalanan bangsa dan negara ini bisa dijalankan dengan yang ada sekarang. Saya pun demikian. Kata Mas Dodi, kok sampai nggak marah-marah, nggak sewot, apa gunanya marah sama sewot? Sopir kasihan, udah pusing dia kan. Yang ada apa? Karena kita punya network di Lahore, telepon temen, nih bisa nggak ini? Oh bisa katanya, dikirim mobilnya, dikirim staffnya, dikirim apa jumpernya, untuk dibawa ke mana? Ke bengkel. Kemudian selesai. Nah itu. Jadi kita itu hadir dengan solusi, bukan part of the problem, tapi solusi. Nah kalau misalnya kalian itu bisa seperti itu, insya Allah apa hidup itu mudah gitu loh, lebih mudah lagi ya. Nah alhamdulillah fine. Kemudian bikin ketemu sama mahasiswa, ya gampang aja. Kita kan udah sering ngomong ya. Coba kalau misalnya saya nggak pernah ketemu kalian tuh, minta ketemuan dong, mana mau kalian? Nggak mau, iya kan? Iya. Coba ngapain Pak Rahman tuh ujuk-ujuk ketemu kita, ngapain ya? Katanya gitu. Ngapain ya gitu kan. Kalau udah biasa kan enggak. Sama orang sini juga sama. Ngapain ya ketemu, biasa nggak pernah begini, pernah begono. Jadi saya tidak akan banyak dalil-dalil segala macam. Kalian lebih jauh lebih expert daripada saya untuk dalam perdalilannya. Karena NU itu kan gudangnya dalil. Meskipun kalau kata Gusmus repot amat orang Jakarta ya. Kalau ceramah di sana harus dalil terus atau gitu. Sementara kalau di kampung enggak. Kenapa? Karena akhlaknya orangnya di kampung itu sudah menyatu antara dalil dan perilaku. Jadi nggak butuh dalil. Orang menghormati tamu, dalilnya ini gitu. Ya enggak lah, tamu dihormati aja gitu. Masa harus mau menghormati tahu dalilnya dulu baru menghormati, enggak gitu juga. Jadi kalau tadi dibilang gimana kita mempromosikan Islam di kalangan muslim, ya kan tadi pertanyaan seperti itu. Maka nanti coba kalian habis ini kuliah di negara non muslim, sono gimana? Dulu saya itu pernah pengalaman di Maryland. Waktu itu kita mau sholat Idul Adha ya mas, enggak. Idul Adha kita masih sok-sokan tahu, nyasar kemana-mana, akhirnya enggak jadi sholat Idul Adha. Dipertemukan sama orang kulit hitam, ibu-ibu, sopir taksi. Dia itu waktu nyopir itu lampu berhenti lah nyari penumpang, ngetem, baca Quran, ada terjemahannya. Aku tanya kenapa gitu. Aku pengen tahu nih kitab ini isinya apa sih gitu. Kok banyak peristiwa terkait dengan Islam gitu kan. Tapi saya pengen tahu bukan dari berita, tapi dari Al-Qur'annya sendiri apa. Dilihatin. Isinya baik-baik aja tuh. Isinya baik-baik aja. Terus kenapa orang bisa berantem gara-gara begini gitu. Nah, terus saya lihat lagi. Oh, ternyata bagi orang barat, Al-Quran itu sebagai buku it's fine. Tapi itu yang mau baca kayak tadi kan. Tapi ada orang yang tidak mau membaca itu. Taunya Al-Quran itu kita. So, bagaimana kita mendakwahkan Islam di negara yang non-Muslim? Ya, emang tadi benar. Perilaku kita aja. Jadi kayak apa sih Al-Quran itu? No, yang punya Quran. No, yang punya hadis. Nah, dilihat ini. Jadi individu-individu inilah yang merefleksikan Al-Quran. Itu kalau saya pengalaman hidup di negara non-Muslim. Terus kemudian masalah makanan. Halal, nggak halal. Memang sih. Ada orang itu yang bilang, pokoknya nanti daging sapi, daging ayam. Nggak perlu, don't ask, don't tell. Ada begitu juga. Nggak usah nanya, nggak usah cerita. Pokoknya, oh iya, anggap aja halal. Tapi hati kami itu nggak sampai ke sana. Nggak sampai. Jadi mesti kita tanyain, ini gimana, itu gimana. Kadang-kadang jamuan di KBRI, misal jamuan KBRI ngajak tamu keluar lah. Itu restoran daging semua, Brazilian barbecue. Oh, enak, pokoknya enak lah. Itu tuh kayak gitu tuh kita nggak sampai hati untuk makan. Kan daging lagi, kayak karnivor daging, semua daging. Terus kita tuh makan itu, nggak tega juga. Kemudian kita tanya, nyari bukan nanya. Karena mereka juga ada yang halal itu apa nggak tahu. Kita cari restoran ini kira-kira halalnya apa ya? Oh ada kambing doang yang halal. Itu pun kambingnya dikasih salt garam aja.
sama bawang, garlic, udah gitu doang. Kalau yang ada wine-nya kan berarti nggak halal lagi udah gitu kan, daging kambingnya. Ya udah, kita makan itu. Katanya itu halal, masih katanya. Declared halal, verbally. Nah, ya udah, akhirnya saya bisa makan itu. Jadi tamu kita layanin makan itu, boleh mau nggak, mau oke. Kalau agak kambing aja deh saya, makan kambing aja, daging kambing terus, daging kambing. Jadi cara kita berinteraksi pun kita harus mau research gitu, mau research. Kemudian kita belanja di supermarket, itu kita ada scan halal apa enggaknya. Ya kita juga, Nikmah misalnya tuh download sendiri, scan, oh halal, halal gitu. Jadi kita bukan fanatik. Ada orang lihat, kok Pak Rahmat fanatik ya? Saya bilang, fanatik itu apa sih fanatik? Aku enggak fanatik, ta'assub kan kalau bahasa Arabnya itu ta'assub. Asobiyah itu pokoknya gue yang paling benar, lu enggak, itu fanatik kayak gitu. Tapi ini kan enggak saya itu. Saya hanya ingin menjalankan agama saya. Nah, tapi cara kesananya itu ada reasonnya gitu, nggak hanya ikut-ikutan. Dan menjalankannya itu dengan apa ya? Dengan hati-hati. Itu aja kebobolan saya juga. Akhirnya makan babi itu di mana, di bandara. Makan babi di bandara. Makanya saya udah tanya, makan namanya crab stick. Ini ada babinya nggak? Oh nggak ada. Ada lardnya? No. Ada baconnya? No. No semuanya. Oke, are you sure? Yes. Boleh nanya begitu. But I will make sure to the chef katanya gitu. Maka chefnya itu mau make sure katanya. Oh ya nggak ada. Terus aku ya udah kan makan aja gitu. Kok ini kriuknya beda, itu enak gitu. Tanya lagi, are you sure nggak ada porknya? Gitu. Oh nggak ada katanya gitu. Nah, 1 saya habisin, 2 saya habisin, 3 saya isinya 4, 3 saya habisin. Yang keempat dia datang, hey sir, yes, there is very small bacon inside. Insya Allah. Ya udah habis nih gimana gitu kan. Tes kriuk. Ya, kayak gitu. Tapi apakah saya bentak-bentak dia? Ya enggak juga lah. Enggak bentak-bentak gitu. Yang enggak tahu kan enggak apa-apa. Jadi kalian di sini banyak riset, banyak belajar supaya enggak gampang marah-marah sama orang seperti itu. Ya kan? Karena kita tidak tahu enggak apa-apa. Rufi al-qalam antalatin itu enggak tahu apa gitu, jadi enggak tahu. Pokoknya enggak tahu enggak apa-apa gitu loh. Nah, itu kalian kalau nanti lebih lanjut lagi gimana caranya berislam terhadap non-muslim, nggak usah nanggung-nanggung. Pergi ke negara barat, gimana caranya untuk hidup berdampingan dengan mayoritas non-muslim. Teman-teman semua yang saya hormati, kejadian baru-baru ini misalnya di Pakistan, ada TLP ya. Tahu TLP nggak kalian? Nggak tahu TLP? Partai. Dilarang udah sekarang. Udah dilarang partainya? TLP. Iya. Itu kan kayak FPI-nya Indonesia ya? Iya. Barelwi. FPI juga ngaku NO gitu kan? Ngaku NO gitu. Tapi ya kayak gitu kan. Itu kalau kami melihat, saya melihatnya, nggak tahu Pak Sean ngebeda sama saya, dia bukan ekstremis movement, bukan ekstremis dia. Tapi violent group, grup kekerasan, kelompok kekerasan. Jadi kalian harus mempelajari itu. Sekarang dilarang, band. Terus dia kalau di band diam-diam. Sedangkan kalau bandnya dilarangnya itu publicly announced, setelah publik diumumkan, takut membangkitkan kekerasan. Karena partai ini dilahirkan dari kekerasan. Dari blasfemi. Ada nama saya Asa Bibi. Asa Bibi ini dituduh blasfemi, penistaan agama, dibela sama gubernurnya, gubernurnya ditembak sama pengawalnya ini orang Barelvi, kemudian dibela mati-matian, dimanfaatkan penguasa untuk menekan penguasa militer, untuk menekan partai-partai politik supaya penguasaan tetap begitu. Jadi kayak gitu. Nah, kemudian sekarang di-ban. Nah, dia nggak setuju two-state solution, ya kan? Yang Gaza itu nggak setuju two-state solution. Maunya itu pokoknya ya nggak ada solution. Pokoknya nggak ada Israel gitu kan. Tapi negara kita seperti Pakistan, two-state solution maunya. Nah,
kayak gini nih mahasiswa Indonesia harus tahu. Mungkin kalian tidak setuju dengan pendapat negara kita atau pendapat siapa gitu ya, tapi sudah menjadi kebijakan Indonesia. Kalau saya menjawabnya adalah kita itu untuk konflik di Timur Tengah ini itu sudah sekian abad nggak pernah menemukan solusinya, ya kan? Kekerasan di sana terus. Apakah dunia modern ini nggak bisa mencari terobosan? Ya, nggak bisa mencari terobosan. Gimana caranya peaceful solution itu ada di sana? Makanya salah satunya adalah two state solution itu. Masa sih gitu? Kayak gitu. Dan negara kita sudah sekian tahun yang lalu menganut ini. Nah, ini dalam rangka mencari terobosan supaya tidak disalahkan oleh peradaban modern memaintain kekerasan terus dari abad ke abad, gak karu-karuan kayak gitu. Nah, gerakan ini kan nggak setuju itu ya. Nah, saya tidak meminta kalian untuk berdebat dengan orang sini, tidak. Hanya untuk engage the local gitu kan. Nah, tapi ya yang penting express your view lah gitu. Jangan diem aja gitu. I just want to express our ideas, not to debate with you. Itu aja. I want to express. If you respect my view, I will say something to you. If you don't respect me, respect my view, I will not explain anything to you. Nah gitu caranya. Pokoknya ini aja, aku nggak pengen berdebat sama kamu. Orangnya kalau berdebat kan susah, ruwet. Gitu. Ya, itu aja. Jadi gitu aja yang bisa saya sampaikan. Boleh ada pertanyaan apa enggak? Ini dimasukin itu? Oh, di syuting? Iya Pak. Oh live? Masuk YouTube kita Pak. Masuk YouTube? Iya. Oh, luar biasa. Baru tahu saya. Tapi nggak ada yang sensitif ya? Nggak ada. Sensitif nggak apa-apa sih. Yang penting kami itu sincere hati kita itu ya. Untuk bagaimana kalian itu tetap resilience. Sebenarnya temanya resiliensi kalian kan. Resilient dengan semua kejadian di regional ini. Resilient terhadap kejadian semua di tingkat global. Indonesia itu sudah menunjukkan dirinya sebagai bangsa yang resilient karena anak muda-muda ini. Semua kejadian besar di Indonesia tidak pernah lepas dari peran generasi muda. Tidak pernah. Dan you have to be proud of that part ya. Bahwasanya kalian itu juga sekarang menjadi anak muda. Anak mudanya yang harus Yang harus menjadi bagian dari sejarah Indonesia. Saya yakin kalian bisa. Meskipun ada stigma anak-anak dari Pakistan ya biasa-biasa aja. Tapi saya lihat kalian nggak biasa-biasa aja. Luar biasa. Ya, luar biasa. Sudah banyak tabungan kesulitan hidup yang ada di kalian, penderitaan ya. Tabungan penderitaan yang santri rasakan biasanya yang bikin kita tuh resilient gitu. Kadang-kadang kalian tuh sudah tidak menderita, tapi ingin menderita karena prihatin. Poso ya kan? Ya kan puasa di situ, wiritan, sholat tahajud malam-malam nyelain tidur, ngerkoso, prihatin itu kan anak NU banyak kayak gitu. Nah, hidupnya nyaman, gus-gus banyak di sini kan ding-ding banyak itu, hidupnya duitnya banyak lah gitu. Salam tempel bapaknya mungkin banyak juga gitu kan. Tapi anak-anaknya nih banyak yang mau hidup prihatin hanya untuk tirakat. Menabung penderitaan untuk kebaikan ke depan. Jadi saya lihat kalian tuh gitu, jadi resilient hidupnya. Dan saya yakin anak-anak NU itu sangat resilient karena contoh-contoh dari masyayikh juga mereka resilient dan memperjuangkan agama Islam di pesantren, di pendidikan, di dakwah dan macam-macam di tanah air. Waktunya kita untuk terus speak up tentang berbagai kebaikan di Indonesia untuk Pakistan ini. Silakan berkolaborasi dengan KBRI. NU nggak usah segan-segan untuk misalnya bertanya ke kita, kolaborasi dengan kita, Pak, kira-kira ini programnya apa nih? Gitu. Termasuk mempertemukan misalnya sama generasi muda Pakistan yang bisa diajak diskusi untuk proyeksi ke depan yang tadi saya sampaikan itu. Stigma nggak usah khawatir, orang keren itu bukan karena lembaganya atau kampusnya atau apa yang ada di dirinya, apa yang di luar dirinya maksud saya. Yang bikin keren tuh kita sendiri. Kalian tuh yang bikin keren. Sendiri masing-masing ya. Itu aja yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan berkenan ya.
sama kalian. Saya selalu senang untuk engage dengan kalian. Feel free kapan untuk bertemu saya, komunikasi dengan saya, WhatsApp, apa, terserahkan saja. Salam dari Pak Dubes. Selalu bangga dengan kalian, Pak Dubes. Ya. Masya Allah. Iya loh, Pak Dubes selalu bangga dengan kalian. Ya. Jadi gitu aja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Al-afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak lekang oleh waktu, relevan hingga sekarang. Peran pemuda masa lalu untuk pemuda masa kini. Untuk masa depan yang cemerlang, mari kita menabung penderitaan. Terima kasih kepada Bapak Rahmat Hindiarta Kusuma atas sambutannya. Baik teman-teman, ibarat ruh tanpa jasad, sebuah acara tanpa dokumentasi. Acara selanjutnya, sesi foto bersama. Waktu dan tempat kami persilakan para hadirin untuk maju ke depan. Oke, Banin dulu kali ya. Oke. Sumpah Pemuda ke-97. Pemuda-pemudi bergerak Indonesia bersatu. Kece. Ayo Barat. Sumpah Pemuda ke-97. Pemuda-pemudi bergerak Indonesia bersatu. Yeay. Memasuki acara inti kita kembali, yaitu penyampaian materi oleh Saudara Haikal Fauzan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Haj. Tola al-badaru alaina insani ya. Izin bertanya Ustadz. Ustadz gaul gitu. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Salamun ala man samad, salamun ala dzakal walad, salamun ala ibnil balad, salamun bidamin kulli syahidin ala kulli man lam yansan nasyidin ala kulli man lam yansal watad. Salamun laka ya man tukadah fil mazari', salamun laka ya man tukafi fil masani. Salamun likullil junud, hurasun lil hudud, lalil murtasid faqat lil usud. Salamun wa ya ayuhas suada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Panjang juga jawabnya. Alhamdulillah, yang saya hormati Pak Rahmat, kemudian Pak Sofyan, kemudian para ketua PCI NU Pakistan dan teman-teman yang saya banggakan. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ba'athahu bil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iyan ilal haqqi bi isnihi wa sirajan munira. Allahumma shalli alaihi wa sallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman, kita semua yang pertama adalah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam hingga kita semua masih berkumpul di tempat yang insyaallah Allah muliakan ini. Kemudian yang kedua, salawat serta salam semoga tetap tercurah limpah kepada junjungan Nabi besar kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat ya, para tabi'in, para tabiat hingga sampai kepada kita selaku umat di akhir zaman.
Teman-teman yang saya banggakan, yang saya ridhoi, yang saya muliakan, kalau tadi Maya sudah menyampaikan banyak pesan tentang sejarah bagaimana itu pemuda dan lain-lainnya, maka izinkan saya di sini melihat pemuda dari aspek agama Islam. Masya Allah. Masya Allah Ustadz. Insya Allah saya tidak akan berpanjang lebar. Insya Allah secukupnya saja. Mungkin hanya sebentar saja. Teman-teman yang berbahagia, pemuda itu adalah istimewa. Bahkan keistimewaan seorang pemuda ini adalah ketika kita memberikan waktu muda kita dengan hal-hal yang baik. Bahkan pemuda itu menjadi tanggungan ketika kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena setelah kita melakukan hal-hal yang baik di dalam masa muda kita, maka setelah itulah generasi selanjutnya akan melanjutkan apa yang telah kita kerjakan di masa muda ini. Kita tidak usah berpikir bagaimana banyak apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan. Cukup kita melihat bagaimana para sahabat-sahabat, kemudian para kisah-kisah Ashabul Kahfi, kemudian itu semua orang-orang pemuda. Tidak usah kita ingin menjadi seorang pemuda yang sangat-sangat sekarang. Maksudnya tidak usah banyak hal yang kita pikirkan ini apa. Akhirnya kita sampai memikirkan overthinking kita sebagai seorang pemuda. Padahal dalam Al-Quran sudah banyak Allah itu memberikan kepada kita bagaimana kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran itu untuk kita menyadari bagaimana pentingnya seorang pemuda untuk kita melakukan hal-hal baik di masa muda ini. Maka ketika Rasulullah SAW memulai dakwahnya, banyak pengikut yang masuk Islam itu dari kalangan pemuda. Siapa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib masuk Islam pada umur 8 tahun. Kemudian ada Sa'ad bin Abi Waqqas yang masuk Islam pada umur 10 tahun. Kemudian ada Zubair bin Awam. Kemudian ada Talha bin Ubaidillah yang masuk Islam sekitar umur 11 sampai 12 tahun. Bahkan ada Mus'ab bin Umair yang masuk Islam pada umur kurang lebih 12 tahun ketika itu. Maka beliau-beliaulah yang akan menjadi tulang punggung Islam. Untuk menjadi garda dakwahnya Islam ketika itu. Mereka-mereka lah siapa ya? Mereka ini adalah seorang pemuda-pemuda yang begitu luar biasa untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita melihat juga di surat Yasin ayat 20 menyampaikan, di mana Allah menyampaikan wa ja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumit tabi'ul mursalin. Maka ketika itu seorang rasul diutus untuk menyerukan agama, untuk menyerukan agama yang benar. Tapi susah, sulit. Siapa yang datang? Yang datang adalah wa ja'a min aqsal madinah rajulun, yang datang dari jauhnya tepian kota. Bergegas datang, dialah seorang laki-laki dan berkata apa? Qala ya qaumi tabi'ul mursalin. Ikutilah rasul itu. Ikutilah rasul itu. Dia bukan seorang nabi, dia bukan seorang rasul. Siapa? Seorang kayu, tukang kayu. Disebutkan dalam sebuah tafsir namanya adalah Habib bin Musa al-Najjar. Yang berarti adalah tukang kayu. Tapi yang istimewa dari beliau adalah ketika beliau bergegas dari kota yang sangat jauh datang hanya untuk menyampaikan ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikutilah mereka yang tidak meminta imbalan, dan merekalah orang-orang yang dapat imbalan itu. Kemudian di kisah lain Allah menunjukkan kepada kita tentang pemuda yang lain. Di mana dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan surat Al-Kahfi. Nahnu naqussu 'alaika nabahum bil haqq. Setelahnya apa? Innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Apa yang diperintahkan di sini? Ada kalimat dari awal adalah nahnu naqussu 'alaika nabahum. Kami menceritakan kepadamu wahai Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya. Kalau kita melihat Ustaz Adi Hidayat pernah menyampaikan kalau kita membedah kalimat dari kata nahnu itu asalnya berasal dari akarnya malah dari kata inna. Apa inna itu? Maksudnya apa? Kenapa Allah mengatakan dari kalimat nahnu ini menjadi inna? Karena di situ ada dua hal. Pertama, dalam kalimat inna disampaikan ada ta'zimun nafsi. Artinya apa? Mengagungkan Allah bahwasannya ini loh. Allah ini punya keagungan.
Maka di situ disebutkan ta'zimun nafsi. Yang kedua kalimat inna ini disebutkan adalah ta'zimu sya'ni. Kenapa disebut ta'zimu sya'ni? Karena Allah ingin menyampaikan kabar yang kabar itu adalah kabar yang luar biasa. Maka disitulah disebutkan dengan adanya dua kalimat nahnu, asal katanya dari inna. Setelah itu apa? Nahnu naqussu 'alaika nabahum bil haq. Apa yang ingin Allah ceritakan kepada kita melalui Nabi Muhammad? Apa yang ingin Allah ceritakan kepada kita? Lanjutannya di sana adalah innahum fityatun aman. Innahum fityatun. Artinya siapa yang akan diceritakan ini siapa? Yang diceritakan adalah seorang pemuda. Seorang pemuda selanjutnya mengatakan lagi fityatun amanu. Apa amanu yang diartikan di sini adalah orang-orang pemuda yang beriman. Kalau kita ingin menjadi orang pintar yang berintelektual, kita ingin menjadikan diri kita adalah orang-orang yang misalkan terkenal. Contoh, sekarang influencer misalkan paling terkenal, yang followersnya banyak di Instagram, misalkan kita lihat Raffi Ahmad. Belum tentu Raffi Ahmad ini terkenal di Belanda. Belum tentu Raffi Ahmad ini terkenal di Eropa. Tapi ketika kita ingin mengenalkan diri kita dengan apa? Amanu, dengan keimanan. Maka tanda kutip yang dijelaskan di sini adalah bukan orang yang berintelektual, tapi pemuda yang beriman. Percuma kalau kita berintelektual, kita akan kalah dengan negara Cina. Kalau kita ingin berpikiran yang sangat cerdas dan lain-lain, kita akan kalah dengan negara-negara Eropa. Tapi di sini yang menjadi poin penting ketika kita menjadi umat muslim, ketika menjadi agama Islam yang kita punya, apa yang menjadi persembahan untuk itu adalah innahum fityatun amanu. Beriman dulu, baru setelah kita melaksanakan iman kita, intelektual itu akan datang, kecerdasan itu akan datang. Semuanya itu akan datang kepada kita semua. Maka pemuda-pemuda hebat di sini bukan diukur dengan kecerdasannya, bukan diukur dengan kepintarannya, pergerakannya, tapi yang dinilai pertama kali adalah kehebatan imannya. Ya. Tapi keimanan itulah yang harus kita miliki terlebih dahulu, karena kompetisi menjadi pintar itu akan kalah. Tapi ketika kita menjadi seorang hamba yang beriman kepada Allah, maka kita akan baik di hadapan Allah dan dikenal di hadapan Allah. Bukan hanya di Eropa, ketika kita beriman misalkan, Allah akan mengenali kita kepada penduduk bumi dan juga penduduk langit. Teman-teman yang luar biasa, kita hebat dalam pandangan manusia juga belum dikenal. Tapi disitulah kembali lagi kita melihat apa? Ada kalimat di situ yang menyampaikan bahwasannya innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Innahum, ini balik lagi inna. Kenapa lagi di kalimat ini setelah udah nahnu naqussu 'alaika nabahum, di selanjutnya dikatakan dengan innahum. Inna itu apa? Inna itu udah jelas harfun nasbin wa taukidin tansibul isma wa tarfaul khobar. Kenapa disebut dengan tansibul isma wa tarfaul khobar? Karena Allah ingin menasabkan isimnya, kemudian mengangkat khobarnya, ceritanya, maka cerita itulah sampai sekarang menjadi cerita yang masih tren. Dan disebut dengan innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Kita lanjutkan. Kita membahas sedikit aja. Setelah kita melanjutkan innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda, maka disitulah ketika itulah Allah akan menambahkan yang namanya hudan. Apa hudan di sini adalah petunjuk. Kalau kita melihat Ashabul Kahfi, beliau ini yang berdakwah untuk agama Allah dikejar-kejar, bukan lagi ancamannya, bukan lagi gertakan, tapi ancaman ini adalah kematian. Artinya apa? Bisa dibunuh. Tapi setelah itulah Ashabul Kahfi masuk ke dalam gua yang sangat sempit. Ketika itulah mereka para pemuda yang beriman. Maka setelah beriman itulah para pemuda-pemuda Al-Kahfi itu, Ashabul Kahfi itu Allah tidurkan. Ya kan? Allah buat tidur. Berapa tahun Allah membuat tidur? Gimana? 309. Walabithu fi kahfihim 300 sinina wasdadu tis'a. Bayangkan, gak mungkin kalau orang, kadang kita aja tidur di kasur, kebangun 5 menit ada nyamuk, kebangun 10 menit karena ada alarm, kebangun karena ada orang yang berisik. Tapi bayangkan 309 tahun mereka tidur di atas gua. Yang dimana di dalam gua itu, di dalam gua, bukan di atas gua, di dalam gua. Di dalam gua itu yang maksudnya alasnya ini keras.
batu, sempit, gelap, tidak ada cahaya, tapi mereka bisa tidur. Wala bisa fi kafihim thalathamiatin sinina wazdadu tis'a. Mereka bisa tidur kurang lebih berapa? 309 tahun. Nah, ini yang menjadi acuan buat kita. Bagaimana para ashabul kahfi ini bisa tidur di dalam gua dalam waktu 3 abad. 309 tahun yang dimana waktunya itu tidak lama. Tidak sebentar. Itu waktu yang sangat lama untuk tidur segitu. Bangun-bangun serasa nggak ada apa-apa. Tiba-tiba udah 300 tahun semua sudah berubah. Nah, ini kenapa? Karena Allah memberikan kepada para ashabul kahfi ini apa? Hudan, petunjuk. Tapi hudan itu tidak akan diberikan sebelum kita melaksanakan keimanan itu. Kalau kita sudah beriman, maka setelah itulah Allah akan memberikan kepada kita hudan, petunjuk. Anda ini bingung, kenapa aneh dalam diri ini nggak pernah dapat petunjuk? Ya karena kita belum beriman. Ya kan? Al-iman itu yazdat wa yankus. Kadang kita berkurang, kadang bertambah. Kenapa kita belum diberikan petunjuk? Ya jelas. Nggak apa-apa Ustadz Apin. Itulah yang kita berikan adalah ketika kita ingin mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama harus kita lakukan adalah apa? Beriman, menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul adalah bagaimana tujuan kehidupan kita? Itu kan? Sebenarnya kalau misalkan kita ingin melihat bagaimana petunjuk dari yang akan kita lakukan adalah apapun itu sebenarnya ketika kita ingin tujuan yang masuk surga, tujuan yang ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka kita tinggal pilih apa yang akan kita lakukan untuk masuk surga. Kenapa saya bilang seperti ini? Bukan saya bilang, oh antum harus selalu belajar biar masuk surga. Antum ada part-partnya. Ada ininya. Saya pernah bertemu dengan seorang bapak-bapak kemudian nanya kepada saya, "Mas, saya ini bingung," katanya. "Kenapa, Pak?" "Karena setiap Ramadan saya itu nggak bisa itikaf." "Kenapa, Pak, nggak bisa itikaf?" "Karena saya itu harus masak buat orang-orang yang itikaf. Akhirnya saya tidak melaksanakan itikaf." Kalau misalkan Allah tidak adil, mungkin harus yang orang yang melakukan itikaf terus misalkan ketika di 10 malam terakhir. Tapi yang tidak melakukan itikaf karena untuk mencari nafkah anaknya, untuk membiayai anaknya, itu akhirnya juga sebenarnya Allah bisa memberikan dengan masuk surga itu. Kita melihat Bilal bin Rabah. Kalau misalkan kita melihat Bilal bin Rabah, bagaimana Bilal bin Rabah itu? Sebenarnya kalau Bilal bin Rabah ingin berdagang, ingin kaya, bikin tendernya semuanya, pasti diambil sama sahabat-sahabat diambil. Tapi cukup Bilal dengan mengumandangkan Allahu Akbar, Bilal sudah masuk surga. Terus apalagi yang harus dilihat dari sana, dari yang lainnya. Kemudian ada Ali bin Abi Thalib yang ingin masuk surga dengan ilmunya. Ada Amr bin As yang ingin masuk surga dengan apa? Melakukannya dengan kedudukannya. Kemudian siapa? Ada Abu Bakar yang ingin masuk surga dengan apa? Dengan memberikan segala hartanya. Ada Khadijah binti Khalid yang ingin masuk surga dengan apa? Dengan berkhidmat kepada Rasulullah SAW. Untuk apa? Untuk memberikan semua harta bendanya. Kita tahu Khadijah itu saudagar kaya. Menikah dengan Rasulullah, hilang semua hartanya. Bukan untuk apa, tapi untuk berdakwah kepada Rasulullah SAW. Untuk Rasulullah berdakwah, untuk Islam. Karena yang dia punya adalah harta. Kita nggak punya harta misalkan. Apa hal yang mungkin bisa masuk ke dalam surga kita? Kita mengajar, mungkin bisa menjadi itu wasilah kita untuk mendapatkan keridhaan Allah dan untuk masuk surga itu. Maka teman-teman yang saya banggakan, yang terakhir dalam hadis disampaikan ini yang sering kita dengar tapi kadang menjadi tamparan buat kita sendiri. Apa? Ada hadis yang sering kita dengar tapi pertanyaannya, sudahkah kita dapatkan atau kita sudah termasuk dalam 7 golongan ini? Tidak ada seorang istri yang numpang ke dalam naungan suaminya. Tidak ada seorang orang tua yang numpang dalam naungan anaknya. Tidak ada anak yang numpang dalam naungan orang tuanya. Kenapa? Karena nanti suatu saat semua itu akan kembali kepada amal kita masing-masing. Maka apa? Sab'atun yuzilluhumullahu fi zillih yauma la zilla illa zilluh. Yang pertama apa? Ada 7 golongan kata Allah manusia, kata Nabi Muhammad SAW, ada 7 golongan manusia yang akan Allah naungi dalam naungannya.
yang pada hari itu tiada naungan selain naungannya Allah. Yang pertama apa? Imamun adil. Pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil inilah yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa? Wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Seorang pemuda yang tumbuh dalam ibadahnya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah warajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Seorang pemuda yang hatinya ini terus ya mu'allak, terpaut bil masajid, dengan masjid. Kemudian selanjutnya ada apa? Ada rajulani tahabba fillah ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. Seorang pemuda yang dimana saling mencintai karena Allah, dipertemukan karena Allah, kemudian berpisah karena Allah. Maka ini menjadi salah satu orang yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima apa? Wa rajulun da'athu imra'atun dzatu mansibin wa jamalin. Qala inni akhafullah. Seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita, kemudian seorang wanita yang diajak berzina oleh seorang laki-laki, kalimat yang paling pertama dia sampaikan adalah inni akhafullah. Kemudian yang keenam adalah wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Ketika seseorang yang bersedekah dengan bersembunyi-sembunyi hingga tangan kirinya ini tidak mengetahui apa yang disedekahkan dengan tangan kanannya. Barulah ini yang terakhir yang luar biasa. Ini yang paling ingin Anda sampaikan adalah coba kita merenung, sekali-kali merenung, berzikir. Gak usah di dalam masjid, gak usah di mana. Di luar melihat apa alam, tapi apa? Rajulun dzakarallahu khalian fafadat ainahu. Seorang yang mengingat Allah dalam kesendirian lalu meneteskan air matanya. Maka inilah yang menjadi kita sebagai bekal seorang pemuda. Pada intinya tadi sudah dijelaskan bagaimana seorang pemuda oleh saudari Maya, kemudian bagaimana kita sudah mengetahui. Tapi apa? Kadang kita belum mengetahui bagaimana banyak Islam itu mengajarkan tentang pemuda. Bagaimana seorang Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk melakukan hal-hal positif dalam masa mudanya. Nah, maka dari itulah sama-sama kita kembali untuk bisa terus fafirru ilallah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun mungkin kalimat-kalimat yang tidak enak. Sebelum itu saya ingin bercerita sedikit penutupannya. Ini karena dalam pemuda ini banyak hal-hal yang mungkin menjadi pertanyaan buat diri kita. Kenapa? Karena terkadang kehidupan ketika kita menjadi seorang pemuda ini tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ingat ketika itu Rasulullah SAW hijrah dari kota Madinah, dari kota Mekah ke kota Yasrib, karena dulu belum Madinah, ke kota Yasrib. Ke kota Yasrib yang sekarang menjadi kota Madinah. Ketika Rasulullah SAW ingin melaju ke kota Madinah, kemudian beliau melihat ke belakang dan melihat ke kota Mekah. Apa yang beliau sampaikan kepada Abu Bakar ketika itu? Ya Makkah anti ahabu madinatin fi qalbi. Laula amaroni rabbi an tuhajironi mataraktuki. Wahai kota Mekah, sebenarnya engkau ini adalah kota yang sangat-sangat aku cintai. Jikalau Allah tidak memerintahkan aku untuk berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, maka sesungguhnya aku tidak akan pernah hijrah untuk meninggalkan kota Mekah. Saking cintanya Rasulullah SAW kepada kota Mekah. Artinya disitulah Rasulullah SAW pun pernah kecewa, tidak sesuai dengan harapan yang beliau inginkan, menetap di kota Mekah. Beliau harus hijrah. Tapi apa? Disitulah ada surat yang dimana untuk kita semua, ketika tidak sesuai dengan harapan yang kita inginkan, kutiba alaihimul qitalu wa huwa kurhul lakum wa sa'an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa sa'an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Maka ketika kita bisa jadi apa yang terbaik untuk kita,
itu belum tentu terbaik untuk Allah. Dan apa yang terbaik untuk Allah bisa jadi belum tentu baik untuk kita sendiri. Kurang lebihnya seperti itu. Wallahu muwaffiqu ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Yuk para pemuda-pemudi menjadi garda terdepan untuk berjihad di jalan Islam. Assalamualaikum ya Haikal. Don't ask, don't tell. Udah teman-teman. Oke. Don't ask, don't tell. Sesat di jalan jika malu bertanya. Acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab bagi para hadirin yang ingin bertanya silahkan angkat tangannya. Rijal. Gak usah jauh. Oh iya. Siapa? Ayo yang mau nanya? Kamu diam. Gak ada kayaknya kan? Alhamdulillah. Saudara Rijal. Jadi dalam persiapan pertanyaan dia Ustaz. Ijal. Ayo yang mau nanya? Soalnya poinnya udah jelas sekali ya Mas. Iya. Nah, alhamdulillah. Langsung ngangkat tim aja. Menampar. Gimana? Agna mau nanya. Ayo Gus Agna. Nah, gak usah nanya, nah. Bukan, ayo para Gus bertanya. Lagi diskusi Gus berarti. juga kayaknya. Ayo diskusi antum berdua langsung nanya aja. Ini nggak hidup ya? Nanya. Mas Lakwesdam. Izin bertanya ya kepada saudara Ustadz Haikal. Izinkan. Kan kita ini sekarang ada di zaman yang dimana itu persatuan itu sulit untuk didapat. Sesuai dengan semboyan kita hari ini itu apa? Apa? Awer-aweran. Nah, pemuda-pemudi bergerak, Ada. Indonesia bersatu. Sedangkan yang kita tahu kan di sosial media sekarang ini pemuda-pemudi itu bergerak, cuman mereka itu tidak bersatu. Bagaimana kita menyikapi atau cara agar pemuda itu bergerak ke satu arah gitu? Hujan ya? Satu arah gimana tuh? Gimana tuh? Karena banyak di media sosial sekarang kan banyak itu pemuda-pemudi memang bergerak di media sosial, baik dengan menyebarkan konten atau apapun itu. Tapi mereka tuh tidak dalam satu gerakan gitu. Ada berpencar-pencar. Katanya pemuda bergerak tapi Indonesia tidak bersatu. Itu bagaimana tanggapannya kira-kira kepada Pak Muhammad Teri? Gimana tuh? Kita ini izin menjawab ya, karena lumayan berat juga ternyata pertanyaannya. Gimana tuh? Satu arah. Tadi yang disampaikan bahwasannya saudara Diva adalah bagaimana sikap kita ketika memang ada perbedaan itu. Artinya gini, kalau misalkan memang di situ adalah adanya perbedaan dalam satu tujuan, berarti ketika mereka ada perbedaan dan pergesekan adalah mereka itu sama-sama bergerak. Maka tadi balik lagi, kalau misalkan memang pemuda-pemudi ini khususnya di Indonesia yang dimana ketika kita ingin mempersatukan para pemuda yang beda-beda, kita memiliki sifat dan watak yang berbeda-beda. Kita tidak bisa menyatukan bahwasannya pemuda-pemudi ini harus satu dalam tujuan. Kalau misalkan memang tujuan mereka adalah sama-sama untuk misalkan untuk hubul waton, kemudian tujuan mereka adalah untuk sama-sama mencari ridhonya Allah. Itu walaupun beda-beda pergerakannya, tapi tujuannya sama, itu tidak memasalahkan kita untuk tetap bergerak. Kenapa? Karena tadi sama yang seperti saya sampaikan. Cara masuk surga pun tidak harus sama. Allah menciptakan banyak pintu surga itu agar kita bisa melewati pintu surga dengan masing-masing. Kita bisa bersedekah. Kita bisa dengan sholat tepat waktu. Kemudian kita bisa dengan hal-hal yang baik yang mungkin itu bisa menjadi ridha Allah Subhanahu wa taala. Ada cerita di mana ketika seorang kafir Quraisy, seorang kafir kemudian dia juga seorang pelacur. Kemudian ketika memberikan minum seekor anjing, akhirnya beliau masuk surga. Pesannya adalah ketika memang beliau ini masuk surga karena dengan air itu, bukan karena Allah tidak melihat hal-hal yang kita lakukan itu harus
seperti ini, seperti itu karena kita melaksanakan kesalahan. Allah itu lebih luas ampunannya. Kenapa Nabi Adam dan Siti Hawa itu diturunkan ke muka bumi? Salah satunya ketika Nabi Adam dan Siti Hawa diturunkan ke muka bumi, yang kita pelajari, yang kita pikirkan adalah apa? Kesalahannya Nabi Adam dan Nabi Adam dan Siti Hawa pemakan buah huldi. Sebenarnya terlepas dari itu semua, kenapa Nabi Adam dan Siti Hawa ini diturunkan? Karena Allah ingin menunjukkan kepada kita bagaimana cara taubat yang baik. Maka yang dijelaskan adalah ini kesalahan Nabi Adam, ini kesalahan Siti Hawa. Sebenarnya bukan itu yang kita inginkan. Yang Allah inginkan adalah fatalaqa Adamu mir rabbihi kalimatin fataba alaihi. Bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala ini mengingatkan kepada kita agar kita bisa bertobat kepada Allah. Nah, itu pun adalah salah satu perbedaan yang menjadi pemikiran kita. Tapi kalau tujuan kita memang sama untuk kebaikan, why not? Kenapa enggak gitu? Dan kalau misalkan salah satunya perbedaan ini adalah terfikirkan dalam diri kita sendiri. Saya pernah sedikit mengutip kajiannya Gus Baha ketika pemikiran kita itu beda. Contoh gini, ini sedikit saya bukan soalim atau gimana, atau mengajarkan antum ini tasawuf apa gimana, tapi gini, ketika kita bertemu dengan seorang, kemudian kita nggak kenal orang itu, berpapasan di jalan. Setelah itu, kita biasa saja. Tapi setelah itu, kita berpapasan juga dengan orang berjalan, nah orang ini kenal dengan kita. Pemikiran kita adalah, ih ini sombong, nggak mau nyapa aneh. Padahal tadi ada orang yang sebelumnya itu nggak nyapa juga, cuman bedanya dia nggak kenal. Yang disalahkan adalah orang itu yang tidak menyapa, apa pemikiran kita yang berbeda. Kalau misalkan pemikiran kita yang berbeda dan pemikiran kita masih negatif, kurang baik, maka yang dirubah adalah bukan bagaimana kita merubah orang lain, tapi bagaimana kita mengubah dengan cara pandang kita yang lebih baik dari orang lain. Mungkin itu kurang lebihnya. Yang Banat ada yang nanya? Gak usah ya. Sudah waktunya apa? Oh, udah waktunya. Oke. Udah waktunya. Bener loh. Aduh. Terima kasih kami ucapkan kepada saudara Haikal atas pemaparan materi malam ini. Oke, udah. Jiwa muda semangat membara. Iya. Demikianlah rangkaian acara kita pada hari ini. Marilah kita bersama-sama mengingat kembali dan mengimplementasikannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Makna Sumpah Pemuda yang disampaikan oleh pemateri. Semoga semangat persatuan dan kesatuan ini selalu terjaga di dalam hati. Saya Olivia Cahyani selaku MC dan moderator pamit undur diri. Sampai jumpa pada waktu yang tidak terprediksi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah. Sudah lama.